Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi di materi tendensi sentral di mata kuliah statistik dan hubungan internasional. Ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang tendensi sentral yang kedua, yaitu kita mencari median atau pengukuran median dalam distribusi bertelur. Nah, materi yang sebelumnya sudah kita belajar tentang pengukuran mencari min dalam distribusi bolong. Dan di beberapa tugas teman-teman sudah dikerjakan lumayanlah sekitar 75% itu benar mengerjakan atau benar dalam menghitung dalam mencari min, karena di situ sesuai dengan rumus yang sudah ada, baik itu rumus yang saya jelaskan melalui podcast PPT ataupun dari buku yang teman-teman miliki. Nah, oke. Dalam pengukuran median itu sebetulnya tidak lebih sama dengan pengukuran min, ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalam pengukuran median itu kita kembalikan kepada tujuan dari pengukuran tendensi sentral, yaitu kalau median itu lebih kepada bagaimana dalam kasus pengambilan keputusan itu lebih bersifat administratif atau yang outputnya itu sebagai sebuah aturan ataupun SOP yang nantinya dijalankan dalam sebuah instansi seperti Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian guideline-nya diplomat-diplomat dalam menjalankan tugasnya di luar negeri. Nah, ini ya, yang mendasarinya secara tidak langsung juga kita harus berkaca pada linearitas antara pengukuran min dan median ini. Jadi kalau min kemarin melihat dalam pengambilan keputusannya itu adalah pada aspek frekuensi yang istilahnya data atau variabel yang banyak muncul, sehingga di sana dibuat sebuah pondasi atau sebuah filosofi dasar dalam pembuatan kebijakan luar negeri ataupun politik luar negeri sebuah negara. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri atau politik luar negeri seperti yang saya contohkan, Indonesia itu mempunyai beragam etnis, beragam ras, beragam agama, dan beragam kepercayaan dalam hal ideologi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ya, dalam menentukan itu harus ada urun rembuk dari para founding fathers kita dahulu. Sehingga kenapa sih Indonesia itu memilih dengan adanya bebas aktif, ya. Kebijakan luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif. Nah, bebas aktif itu dari mana? Nah, itu dari preferensi atau variabel-variabel yang secara kualitatif dulu menganalisis dari politik internasional, ada sisi eksternal dan internal. Saya kembalikan lagi ya, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternalnya adalah dinamika politik luar negeri, persaingan antara barat dan timur, USSR dan Amerika Serikat, dan kemudian kalau di internal ada keinginan Indonesia pada waktu itu untuk bisa berdiri sebagai negara yang baru merdeka, begitu. Sehingga kepentingan-kepentingannya lebih kepada mengakomodasi dan adaptif, sehingga tidak dicap atau tidak kita tidak dirugikan dengan adanya kompetisi di tingkat internasional. Nah, sama sebetulnya kalau hal itu, variabel itu dikuantifikasikan melalui pengukuran min kemarin, gitu. Nah, kemudian kalau pengukuran min itu sudah variabelnya dan pengguna sudah paham, lalu kita beranjak ke pengukuran median ini. Bagaimana yang sudah diterapkan di min itu, ya, sebagai sebuah kebijakan atau keputusan dalam politik luar negeri. Nah, median ini saya ulangi untuk menentukan jalannya, ya, jalannya politik luar negeri itu sendiri sebagai platform ideologis kebangsaan, gitu, ya. Makanya di sini saya mention tadi di sana bahwa median ini lebih kepada administratif sifatnya,
bersifat aplikatif, karena ini harus dipegang oleh dan dijalankan oleh para aktor ya, atau representasi negara, baik itu presiden, baik itu perdana menteri, baik itu kantor-kantor perwakilan di negara-negara luar negeri gitu. Jadi administratif di sini ya, lebih administratif, dan kecenderungannya lebih kepada mengikut sertakan orang-orang yang profesional, teknikal, biasanya seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Seperti apa sih pengukuran median dalam distribusi bergolong itu? Gitu. Oke, mencari median. Nah, di sini ada 4 klasifikasi nantinya yang teman-teman harap dibaca dan didengarkan record saya di PPT Podcast ini, gitu ya. Oke, mencari median bagaimana? Pemahaman statistik, kalau kita melihat pada pemahaman statistik secara umum, ya, bahwa mencari min menggunakan kolom frekuensi dan kumulatif frekuensi. Sorry, itu mencari median ya, bukan min ya. Salah yang ini. Kemudian alasan penggunaan frekuensi dan kumulatif frekuensi adalah karena dalam pengambilan keputusan model median cocok dengan keputusannya yang bersifat rutin atau bersifat administratif, dan dalam hal ini memerlukan keahlian teknis dalam prosesnya. Artinya apa? Perekrutan dalam menentukan atau jenjang karir seorang diplomat itu harus melibatkan orang-orang yang sudah expert di dalamnya, begitu. Jadi tidak bisa orang-orang yang baru itu kemudian memutuskan, tidak bisa. Mereka harus mempunyai track record sendiri, mereka harus mempunyai pemahaman baik itu politik domestik, kemudian politik di internasional, lingkungannya seperti apa, sehingga mereka diikutkan dalam proses penentuan ini. Gitu. Kemudian penentuan keputusan ini seperti penyelesaian pegawai atau proses pembuatan aturan terkait pelayanan yang berkaitan dengan politik luar negeri. Saya sampaikan tadi bahwa mencari median ini adalah sebagai sebuah hal yang urgent dalam proses berjalannya sebuah instansi perwakilan suatu negara di internasional. Kemudian yang terakhir dan berbeda dengan karakter pengukuran tendensi digital min yang melihat pada beberapa presisinya kebutuhan itu akan diambil. Nah, jadi ada sedikit perbedaan dari mencari min dan median dalam distribusi bergolong ini. Ya, mereka mempunyai karakter masing-masing atau istilahnya tolak ukurnya baik, bagus, dan tidaknya sebuah keputusan itu yang melihat dari sini. Seharusnya kalau melihat pada mata kuliah statistik secara umum, yang hitung-hitungan menentukan sebuah kasus antara min, median, dan juga modus itu seharusnya linear. Nah, nanti apakah ini linear ya dalam perhitungan ini dengan median ini dan juga min, nanti akan kelihatan linearnya seperti apa sih itu. Oke. Kemudian kita beranjak pada bagaimana sih langkah mencari median itu. Jadi ada 4 cara yang dilakukan di sini ya. Langkah pertama yaitu mencari kelas di mana titik median berada. Jadi nanti setelah slide ini ada berupa tabel ya, kayak tabel yang kemarin juga, tapi yang kemarin itu yang sebelum UTS itu kan tunggal ya, distribusi tunggal, tidak bergolong ya. Itulah ada frekuensi, ada kelas, ada frekuensi, dan juga ada frekuensi kumulatifnya gitu. Nah, mencari medianya itu seperti apa, teman-teman saya kira sudah tahu, tinggal menerapkan gitu. Oke, saya memberikan salah satu contoh ini ya. Jadi dari langkah pertama sampai langkah keempat ya, ini nanti bisa teman-teman lihat ya, dan diperhatikan, diulang-ulang nanti ini ya di tabelnya seperti ini. Oke, ini masih ingat apabila banyak data 200 maka titik medianya adalah 200 dibagi menjadi 2. Kalau dalam distribusi tunggal atau dalam bahasanya rumus umumnya adalah untuk mencari median ya tinggal membagi 2
apa? Ya banyak data itu dibagi menjadi dua. Itu saja. Nah, kalau banyak datanya itu misalkan di sini 200, artinya kalau dibagi menjadi dibagi dua, hasilnya adalah 100. Artinya di situ titik tengahnya adalah 100. Kemudian apabila dilihat dari tendensi sentral tunggal, maka akan ada tabel deret. Ya, jadi bisa dibedakan banyak data 200, kemudian medianya ada 100. Kalau dibuat deret tunggal, tabel tunggal, tidak ada apa namanya interval kelasnya yang dua itu tidak bisa. Jadi kalau yang tunggal itu kan mengurutkannya 10 ke bawah itu sampai 200. Tidak ada 10 sampai 20, kemudian 21 sampai 30. Itu tidak ada. Itu kan kalau yang itu ada dapat dilihat intervalnya itu kan distribusi bergolong. Kalau 10, 100 sampai 200 hanya satu saja nilainya, itu adalah distribusi tunggal. Nah, tetapi apabila tendensi bergolongnya itu dikelaskan. Ya, bagaimana dikelaskan nih saya contohkan gitu ya. Dari 100 itu nanti kita hitung ya, dihitung. Ini saya berikan contoh 10 sampai 13. Gitu. Oke, ini asumsi ya. Jadi teman-teman jangan bingung dulu. Jadi 10 ya, yaitu di kelas kita punya banyak data itu pakai 100. Kemudian asumsinya dari 100 itu ketika dikelaskan itu saya mengambilnya medianya ada di 10 sampai dengan 13. Ini asumsinya medianya dari 10 sampai 13. Ya, teman-teman nanti menentukannya berbeda, terserah teman-teman menentukan medianya itu di mana gitu. Oke, itu ya. Poinnya adalah teman-teman harus meng-highlight dan mendengarkan dan di bold catatannya itu ya, kelasnya adalah 10 sampai 13. Itu adalah titik median di kelas 10-13 ada 100 gitu. Kemudian langkah kedua yaitu mencari titik bawah kelas median dalam ukuran nyata. Nah, ini yang teman-teman harus perhatikan bahwa untuk mencari titik bawah kelas median dalam ukuran nyata. Ya, langkah pertama tadi kan mencari kelasnya. Titik median di mana titik kelasnya? Nah, titik kelasnya itu ada 10-13 ya. Dalam rentan data itu di 100 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencari kelas median dengan dalam ukuran nyata. Nah, ukuran nyata itu apa? Nah, mari saya jelaskan di sini. Kenapa menggunakan ukuran nyata? Yaitu setidaknya untuk meningkatkan presisi hasilnya saja. Jadi ini menentukan presisi hasil antara nanti hasil akhir antara min, median, dan modus gitu ya. Jadi presisinya nanti seperti apa. Nah, nanti bisa digambar di kurva. Nah, kurva nanti saya ajarkan bagaimana menggambar kurva itu. Makanya datanya teman-teman itu harus dikumpulkan, jangan sampai hilang ya. Oke. Sehingga batas bawah nyata kelas median adalah 9,5 bukan 10, sebab 10 merupakan batas semu gitu ya. Jadi kalau tadi dari rentan data 100 itu kemudian asumsi tendensi sentral bergolong itu kelasnya ada di 10 dan 13 ya. Ada di 10 dan 13 ini ya. Kemudian apa? Dalam menentukan titik bawah ukuran nyatanya kira-kira kalau 10-13 kelas median bawahnya seperti apa misalnya gitu ya. Nah, ternyata kalau di dalam rumus statistika itu untuk mencari titik bawah kelas median dapat kita lihat secara langsung. Kalau asumsinya 10-13 artinya titik tengahnya itu ada di 9,5 ya, ada di 9,5. Nah, asumsinya kan dari sini. Asumsinya kan dari 10-13 ya. Jadi sebetulnya 10-13 itu di atasnya masih ada angka ya. Ada 11 sampai dengan berapa nanti saya tunjukkan itu ya. Nah, ini saya sudah menentukan bahwa kelasnya di titik median itu ada di 10 antara rentan interval 10 sampai 13 dan titik bawah mediannya itu ada di 9,5. Jadi kalau 10 itu dikatakan sebagai batasan ya, semu, kalau 9,5 itu adalah batas bawah nyata kelas. Jadi ingat ya, untuk perhitungan ini menggunakan batas bawah nyata kelas bukan
ya pada 10-nya ya, bukan batasan semuanya tapi bawahnya bawah nyata kelas ya itu. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari kumulatif frekuensi sebelum kelas median. Jadi dalam kasus ini mencari kumulatif frekuensi ini berada di kelas 6,9. Jadi di atasnya 10, 13 itu dan nanti ada 6 ada rentan kelas 6 sampai 9. Dan hasilnya adalah sebelum kelas median adalah 26. Nah, nanti dilihat di tabelnya. Kemudian langkah keempat yaitu mencari interval kelas, sehingga kita temukan interval setiap kelasnya adalah 4 ya. Nah, coba kita lihat di tabelnya. Oke, tadi kan ada asumsinya saya menggunakan kelas ya, titik medianya di 10-13. Nah, 10-13 ya. Nah, 10-13. Lalu titik medianya berapa? Ya, kita harus tahu titik medianya kalau 10 itu batas nyata, artinya ada 6,9 kelas 6 sampai 9 dan 10 sampai dengan 13. Ya, asumsinya adalah dia naik 10 dikurangi 0,5, artinya apa? 9,5. Nah, ini titik medianya tadi ya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk menentukan apa namanya tadi ini ya 6,9 hasilnya ya sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median kumulatif frekuensinya itu berapa? Nah, kalau kita bisa lihat di sini 6 sampai 9 ya, sebelum kelas median adalah 26. Nah, ini ya. Sebelum kelas median artinya kan ada di sini deh. Nah, artinya antara 9 sampai 10 ada 9,5. Artinya kita tahu ditarik ke kanan, oh ada berapa nilainya kumulatif frekuensi? Oh ada 26. Ya. Sebelum menentukan ini semuanya, teman-teman harus pakai data ya, ada kelasnya, terus kemudian menentukan titik tengahnya dan kemudian menemukan kumulatif frekuensinya dulu. Sehingga nanti ini 26 ini bisa diketahui. Ya, kalau misalkan hanya melihat ini dulu, misalkan batas bawahnya, batas nyata bawah tadi 9,5, tapi belum diketahui ini, ya, nah ya hitung dulu, begitu. Jadi enggak apa namanya, enggak bingung, gitu ya. Jadi dihitung dulu baru menentukan. Perhitungan seperti ini yang saya kerjakan di sini penjelasannya, begitu. Oke. Kemudian lanjut ya. Rumus mencari median itu seperti apa? Di sini saya sertakan rumusnya. MD itu lihat di note ya. MD itu adalah median. B besar B kecil itu adalah simbol dari batas bawah nyata kelas median. Batas bawah nyatanya tadi berapa? Yaitu 9,5. Kemudian N adalah banyak data ya. Banyak datanya berapa tadi? Kita mengambil 100. Nah, kalau di sini masukkan setengah dan 100 N-nya. Kemudian CFB kumulatif frekuensi sebelum kelas median. Nah, CFB-nya tadi berapa? Ya, nah nanti dilihat. Ada berapa CFB-nya? Oh, kumulasi frekuensi sebelum kelas median tadi ada 26. Nah, itu saja 26 lagi. Kemudian frekuensi kelas mediannya berapa? Itu sekitar berapa tadi? 75 kalau nggak salah ya. Dan intervalnya adalah 4 gitu ya. Inilah mencari rumus median. Kalau teman-teman nanti menemukan di statistik berbeda dalam rumusnya, nanti bisa dikonsultasikan ke saya. Gitu. Oke, kita aplikasikan rumus ini. Oke, aplikasi rumus median ya. Tadi MD median ya. Batas atas ya, batas batas bawah tadi 9,5, kemudian setengah kali dikali N ya, N-nya 100. Nah, kemudian dikali CFB-nya tadi ya, simbol kumulatif frekuensi ada 26 begitu ya. Nah, kemudian ada 74 frekuensi ya, frekuensi pada kelas median tadi kan ada 74. Kemudian intervalnya ini 4 ini ya. Sorry.
Ini 4,24 kebanyakan. Nah, saya ini kan ini adalah 4 sebetulnya. Ya, kalau bisa ya, kita teks ini seharusnya 4. Ya, kalau bisa di sini ya. Oke lah. Pokoknya ini bukan 24 ya. Ini adalah 4 ya. Ini 4. Nah, oke. Ini 4 ya, ini 24, salah ketik typo ya. Nah, untuk menghitungnya gimana? 9,5 diturunkan ya, teman-teman bisa lah ya, 100 bagi 2 itu nanti jadi 24 gitu ya. Kemudian per 74 ya, jadi perhitungan ini semuanya ya. Ini hasilnya nanti 24 ya, kemudian 74-nya tetap ya, 4-nya turun ya, 5, kemudian hasil perhitungan 24 dibagi 74 kali 4 itu kira-kira hasilnya 1,28. Nah, nanti tinggal terakhir perhitungan menjumlahkan 9,5 ditambah 1,28 dan hasilnya adalah 10,78. Nah, artinya apa? Rumus median sudah ketemu nih. Rumus mediannya adalah 10,78. Oke, kemudian berdasarkan perhitungan min dan median ini diketahui bahwa kecenderungan skor relatif berdekatan 11 dan 10. Nah, ini statement yang kedua yang terakhir ya, kedua yang terakhir ini saya mencoba melihat terkaan ya, melihat hasil hitung yang kemarin. Hitung yang kemarin coba teman-teman lihat di PPT saya kemarin itu hasilnya adalah sekitar 11, sekian gitu ya. Kemudian ini hasilnya medianya adalah 10, sekian di kelas yang sama dengan menggunakan data yang sama kemarin loh ya. Kelasnya sama, kelasnya ada berapa? Nah, coba nanti lihat di tabelnya berapa. Nah, artinya kalau hasilnya min dan median itu hampir ya berdekatan ya, 11 sama 10 kan berdekatan, tinggal komanya ya, 10 ini kan 10,78. Kalau 11 kayak kemarin kayak 11,28 berapa ya, saya lupa gitu ya. Nah, kira-kira kalau nanti ini dibuat sebuah kurva atau grafik gitu ya, oh ternyata linearitas antara kebijakan nasional ya sebagai platform atau gagasan negara dalam kebijakan luar negerinya dengan konteks aplikasinya yang diterapkan oleh para diplomat dan juga kantor perwakilan negara itu linear ya, 10 11 itu kan berdekatan sama sekali, perhibitan malahan gitu ya, cuma berbeda koma gitu. Nah, nanti logikanya itu saya jelaskan setelah pertemuan minggu depan, setelah pertemuan minggu depan ya, setelahnya gitu ya. Oke, apabila kita implementasikan pada kerangka pengambilan keputusan luar negeri dengan kasus atau konteks yang sama, maka linearitas antar keputusan yang bersifat filosofi atau platform negara, ideologis negara, atau dasar negara, dan keputusan terkait administratif ataupun platform itu sendiri ya yang dilakukan oleh negara dalam ruang lingkup internasional ya masih berpegang teguh pada kebijakan awal ya. Nah, ini bisa dapat dianalisis misalkan ketika kita ingin atau mempunyai pertanyaan ya, pertanyaannya apa, misalnya pertanyaan kritisnya, apakah kebijakan luar negeri atau politik luar negeri bebas aktif Indonesia itu masih relevan dengan kebijakan luar negeri yang sekarang ini. Apakah pemerintah sekarang ini masih menerapkan kebijakan luar negeri bebas aktif? Apakah masih relevan dalam dinamika global seperti ini? Bebas aktif itu tetap dilakukan. Nah, untuk menjawab itu, nah nantilah kita sinkronkan dengan aplikasi rumus di modusnya mencari modus, gitu ya. Nah, sorry, ya itu nanti teman-teman bisa lah melihatnya di akhir gitu. Saya akan menjelaskan panjang lebar tentang rumus min, median dan juga modus dalam pengambilan atau aplikasi pengambilan keputusan luar negeri. Oke, nah
Itu saja dari saya untuk pertemuan ini dengan tema pengukuran tangent sentral dengan rumus median dalam distribusi data bergolong. Begitu. Nah, oke. Saya share. Nah, habis ini kemudian teman-teman bolak-balik aja, di playback aja ya penjelasan saya. Baru nanti teman-teman membuat membuat tugas gitu ya, membuat tugas persis seperti ini. Datanya mengambil data yang kemarin dipakai gitu ya. Kemarin kan sudah data bergolong tuh. Nah, data bergolong itu kemudian tentukan medianya. Kemarin kan hanya menentukan minnya. Nah, sekarang tentukan itu dengan menggunakan rumus medianya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, baik itu saja dari saya. Saya akhiri untuk podcast ini. Kita ketemu di grup. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.